Baik, ketemu lagi di channel ini. Di depan saya sudah ada sebuah AT ya. Ini sudah kelihatan lah ya dari depan ini. Ini tulisannya walaupun agak samar masih kelihatan nama besar Motorola. Merek yang sudah tidak asing lagi bagi para pemain radio ya. Motorola. Nah, di bawah ini tipenya kelihatan GP308. Ini ada speaker ya. Kita ulas bentuk fisiknya. Ini speaker, kemudian ini mikrofonnya ada di sebelah sini. Warnanya hijau-hijau army ya ini. Warnanya hijau army. Bagian bawahnya tidak ada tombol dan LCD apapun ya. Di bagian atas ada knob on off dan volume ini. Tinggal diceklik gitu aja dan bisa berfungsi volume. Ini ada LED. Bisa merah untuk transmit dan mendengarkan hijau. Ini selektor channel, ada 16 channel. Kemudian sebelah kanan ini antena. Ya ini hitam ya, ada bagian hitamnya ini antena. Ini bentuknya soketnya seperti ini ya, konektornya menggunakan MX lah atau konektor Motorola. Oke, dari bentuk antenanya pasti yang sudah bermain Motorola pasti paham itu antena model apa. Ini ada dua tombol fungsi yang bisa difungsikan dengan software komputer. Ini PTT tidak bisa dirubah. Ini di bawah polos ya, tidak ada apa-apa lagi bagian sampingnya. Samping sebelah sini ada dua lubang. Ini untuk extra mic ya, atau juga bisa difungsikan untuk pemrograman, lubang pemrograman yang bawah menggunakan jack 2,5 mm untuk pemrograman. Bagian bawahnya ada lubang 3 untuk pengait baterai. Nah itu bagian belakang di atas ada tulisan Motorola, masih lumayan jelas. Kemudian baterainya, ini sebenarnya baterainya bukan ini, baterainya itu ini, warnanya sama dengan bodi AT-nya. Tuh warnanya gimana ya, hijau-hijau biru army gitu. Pengaitnya hitam, bel clipnya hitam ya. Kemudian ini baterainya, konektor di situ ada tulisan Motorola. Kapasitasnya tidak jelas ya, tapi jenis baterainya jelas itu. NiMH nickel metal baterai. Nah, jadi belum lithium waktu itu. Nah, ini baterainya ini jenisnya NiMH. Nah, tuh konektornya di situ. Konektor baterai. Pengaitnya sama persis, secara umum bentuknya sama dengan punyanya GP328, GP338 tapi beda sedikit di bagian bawah. Nah, ini yang saya pakai sekarang baterainya ini ya, yang hitam itu. Tapi sebelumnya kita lihat di bagian belakang itu ada jenisnya ya, Tanapa berapa, kemudian ada tulisan beberapa di situ, konektor baterai di situ, kemudian di sini ada modelnya. Made in China by Motorola. Berarti ini dibuat di Cina oleh Motorola. Modelnya juga ada. Nah, ini baterai GP338 328 ini masih bisa dipakai. Ini kebetulan lithium isinya ya. Kebetulan konektornya yang dipakai yang bawah, bagian bawah. Nah, yang beda itu di bawahnya ini, yang bagian tengah itu. Kalau GP328 dan GP338 lebih lebar, makanya ini harus saya potong sedikit. Nah, saya potong sedikit agar bisa masuk di GP308. Nah, itu. Nah, ini ya lumayan awet kalau menggunakan yang ini, lithium. Ini pas sekali, hanya beda di bagian bawah tadi. Nanti ini memiliki power 5 watt ya. Kemudian juga resifnya juga bagus, speakernya. Coba nanti sekarang kita hidupkan, kita coba. Kita hidupkan dulu, akan ada suara seperti ini. Nah, itu suara ketika squel dibuka. Nah, sekarang coba kita dengarkan suara speakernya ketika menerima pancaran dari radio lain. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Nah, ini contoh modulasi dari Motorola GP308 ya. Kebetulan UHF. Suaranya cukup ngebass ya, khasnya Motorola ya. Khasnya Motorola cukup oke. Dan suaranya empuk ini. Demikian ya ini. Nah, nanti setelah ini kita akan coba modulasi HT ini didengar di
HT lain. Nanti akan saya siapkan sebuah HT UHF dan kita dengarkan modulasi dari Motorola GP308 ini di HT yang lain. Ini sudah saya sediakan satu HT Tafwer K35. Coba kita dengarkan modulasi GP308 di radio ini. Saya coba modulasi dari GP308 didengarkan di Tafwer ya. K35 suaranya cukup kencang ya. Ini malah feedback ini. Ini dengan mic gain-nya tidak terlalu tinggi sih sebenarnya. Cukup bagus ya, suaranya didengarkan di radio lain juga kencang dan bulat bagus. Walaupun karena Tafwer ini speakernya tidak terlalu ngebas seperti GP308, jadinya agak berbeda sedikit. Demikian testing. Nah, itu dia percobaan untuk modulasi baik ketika menerima maupun ketika transmit dan didengarkan di radio lain. Untuk HT ini sendiri sekarang kan barunya tidak adanya bekas dan harga bekasnya itu cukup terjangkau, apalagi yang UHF. Nah, untuk baterai masih bisa menggunakan baterai kepunyaan GP328 maupun GP338. Bisa menjadi pilihan untuk Anda mungkin untuk di HT di keamanan komplek atau kantor dengan harga yang cukup terjangkau. Memang untuk signaling ini hanya ada DTMF signaling saja. Mungkin akan kita bahas di video-video yang lain untuk pemrograman maupun setting signalingnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Dan tentunya sampai jumpa.